Saya join pakai HP dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bentar, saya audio off. Hari ini kita pertemuan 3 praktikum data mining ya. Share screen dulu. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar tentang data. Nah, kalau kemarin di pertemuan 1-2 kita udah belajar apa namanya cukup data, kemudian read write, kemudian kita akan langsung membaca data untuk nanti selanjutnya kita akan praproses dan seterusnya. Nah, untuk di pertemuan 3 ini kalau menurut kalau nggak salah RPS-nya itu harusnya kita sudah sama praproses. Cuman nanti karena praprosesnya kemarin belum dapat di pertemuan 2, sehingga nanti saya geser pertemuan 3 untuk teori hari ini akan praproses dulu, kemudian minggu depan baru kita praktikum tentang praprosesnya. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang data dulu. Nah, data ini nanti kita akan belajar 3 kegiatan. Yang pertama adalah membaca dan menyimpan data dengan Pandas. Kemudian yang kedua kita akan memahami data dari deskripsi data. Kemudian yang ketiga adalah melihat dan mengakses datanya. Nah, kemudian yang pertama membaca dan menyimpan data dengan Pandas. Nah, untuk membaca dan menyimpan data ini nanti kita akan memanfaatkan library Pandas seperti itu. Library Pandas yang ada di Python. Nah, kemudian yang data yang kita gunakan adalah dataset bunga iris. Nah, teman-teman bisa akses di RCWHS UG Edu dataset iris. Nah, ini linknya. Nah, di sini teman-teman bisa download di data folder. Data folder. Dari agak lemot. Kemudian iris.data. Seperti itu. Nah ini iris.data. Nah, ini iris.data isinya. Nah, kemudian dataset ini punya sampel sebanyak 150 record. Recordnya ada 150 instance, 150 baris. Kemudian atributnya ada 4. Atribut ciri-ciri atau fiturnya ada 4. Kemudian satu lagi ada kelasnya. Seperti itu. Jadi totalnya variabelnya ada 5, di mana 4 adalah fitur, 1 adalah kelas. Seperti itu. Jadi ada di sini atribut information. Saya ketuin dulu. Atribut information, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Total variabelnya ada 5, fiturnya ada 4, kemudian 1 kelas. Ini adalah data kelasnya ada, ini adalah apa? Data iris. Iris itu bunga iris. Bunga iris dia ada 3 spesies, iris versicolor, iris setosa, sama iris virginica. Seperti itu. Nah, di sini apa namanya ciri-cirinya adalah sini ada sepal length, sepal width, petal length, sama petal width. Kalau sepal ini adalah apa namanya kelopak. Kalau petal adalah mahkota. Jadi ini panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, lebar mahkota, seperti itu. Kelopak ini adalah yang ini. Kalau mahkota itu yang bawah, mahkota yang bawah, kelopaknya ini. Nah, ini dari 3 spesies ini sangat jelas terlihat ya, teman-teman. 3 spesies yang berbeda, ada ukuran-ukuran yang berbeda, seperti itu. Jadi kita intinya dia itu pengen mengklasifikasikan, oh ini loh versicolor, ini loh setosa, ini loh virginica, berdasarkan apa? Ciri-ciri. Ciri-cirinya apa yang dilihat? Dari kelopak sama mahkota. Panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, lebar mahkota. Jadi untuk menentukan dia itu spesies mana, dilihat dari ciri-ciri kelopak dan mahkotanya. Seperti itu. Nanti kita akan gunakan data ini selanjutnya untuk mainan berikutnya, bukan mainan sih, apa namanya, data-data berikutnya nanti. Kemudian, nah kita bisa mulai import data Pandas seperti itu. Nah, data Pandas library-nya
biasanya kalau teman-teman install Anaconda atau pakai Colab, kita nggak perlu install dulu, bisa langsung import. Nah, di sini saya import pandasnya XPD. Biar singkat aja sebenarnya ya. Biar singkat manggilnya namanya PD gitu, pandas. Nah, setelah kita import ini, setelah kita import pandas, kita selanjutnya bisa mengakses prebuilt class sama function yang di pandas, kemudian kelas dan sebagainya kita bisa pakai sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian nanti pandas itu bekerjanya dengan data namanya data frame. Jadi data yang diolah sama si pandas itu adalah dalam berupa bentuknya data frame. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mengimpor ini data iris.data ini yang di sini, yang di web ini iris.data ini ke namanya pandas kita. Nah, teman-teman perhatikan di sini setiap fitur ini dipisahkan oleh koma ya ini. Nah, makanya di sini bisa dibilang bahwa ini adalah comma separated value atau CSV. File CSV, comma separated value. Seperti itu. Nah, kemudian kita ambil path-nya di sini ya, path-nya kita copy /iris.data nih, iris.data. Nah, kemudian kita akan membaca path ini, kita simpan ke dalam data frame. Data frame namanya df. Nah, ini ada pakai fungsi read CSV untuk membaca si CSV file ini tadi. Filenya kan CSV, separated value. Ini koma terpisahkan oleh koma. Nah, kitaran sudah terbaca belum? Kita cek, kita pakai head, df.head untuk melihat 5 baris pertama. Mungkin teman-teman lihat di sini hasilnya ada 5 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ini ada 5 baris. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini baris pertamanya ya. Ini kok beda ini. Nah, ini tidak dibaca sebagai baris kan? Nah, ini adalah read_CSV ini secara default dia akan membaca header. Jadi baris pertama dianggapnya header atau nama kolom. Seperti itu. Nah, padahal masalahnya di data kita ini tidak ada nama kolomnya. Adanya kan di luar ya tadi. Ada sih keterangannya, tapi di datanya nggak ada. Ada kalau yang kolom pertama itu sepal length, sepal width, beta length, beta width sama kelas. Seperti itu. Tapi kan tidak eksplisit di sini dituliskan seperti itu. Nah, berarti kita harus memperbaiki ini, maksudnya 51351402 irisetosa ini harus menjadi instance, maksudnya harus menjadi baris data, bukan menjadi kolom. Seperti itu. Nah, makanya karena si read CSV itu defaultnya dia akan membaca header, maka kita harus tambahi ini header none. Kita kasih tahu si read CSV kalau ini nggak ada headernya, gitu. Nah, makanya kita ulang lagi read CSV tapi tanpa header. Kita kasih tahu sama si read CSV, sama si pandas. Ini nggak ada headernya, seperti itu. Nah, kemudian kita cek ya, kita print. Nah, nih. Jadi jelas di sini 0, 1, 2, 3, 4 ada 5 kolom. Kalau df head dia secara default perintah ini akan mengeprint 5 baris pertama, mencetak masih tahu 5 baris pertama. Nah, tapi kalau maunya nggak 5 gimana? Nah, ini bisa, tinggal ini diisi aja df head ini. Diisi aja maunya berapa. Nah, misalnya df head 3. Nah, berarti kita bisa cetak 3 baris pertama saja. Kemudian kalau kita mau mencetak baris yang paling belakang, urutan dari belakang, kita pakainya tail. Kepala sama ekor ya, tail. Nah, df tail. Nah, df tail secara default dia juga akan
5 baris terakhir, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa setting. Saya nggak mau 5, saya maunya 3 atau 30 dan seterusnya. Tinggal kita isi aja parameternya di sini. Mau berapa. Nah, kemudian kalau di sini 0, 1, 2, 3, 4, misalnya kita ingin jangan 0, 1, 2, 3, 4 deh, ini kan ada namanya, diganti nama deh, supaya ada headernya atau ada nama kolomnya, bisa. Seperti itu. Nah, misalnya di sini saya kasih nama sesuai ya, sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth, sama kelas. Nah, kemudian header ini saya masukkan ke dalam kolom supaya jadi nama gitu. Nah, kita coba, kita cek apakah namanya masuk. Nah, seperti ini. Sudah masuk. Nah, sekarang kita punya data frame yang punya nama kolom. Sudah ada nama kolomnya. Gitu. Nah, mungkin setelah kita simpan ini ya, sudah kita tambahin nama, saya pengen nyimpen ini CSV-nya. Nah, kalau ini mau disimpan, kita bisa pakai metode toCSV. Di sini adalah path-nya. Nah, di sini misalnya saya kasih nama datairis.csv. Nah, kan di sini saya delete dulu. Kasih tadi udah delete. Oke. Nah, ini saya run datairis.csv, saya refresh dulu, ping. Nah, sekarang ini path-nya teman-teman bisa isi dengan path, misalnya ini offline ya, misalnya pakai Jupyter Notebook. Nah, bisa path di mana teman-teman pengen nyimpen, seperti itu. Misalnya di D mana, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini data irisnya sudah yang pakai nama kolom. Sudah ada nama kolomnya. Ada header-nya, seperti itu. Nah, kemudian selain CSV, Pandas juga bisa membaca format-format lain. Ada JSON, Excel, SQL. Nah, nanti tinggal menyesuaikan aja. Nah, di sini kan untuk read, dia ada read CSV. Nah, PD-nya ini silakan teman-teman sesuaikan, karena di awal kita manggilnya adalah import Pandas as PD ini, makanya kita PD. Saya kasih PD terus. Kalau ini nggak ada S-nya, berarti Pandas gitu ya. Di sini juga harus ikut pandas.readcsv misalnya gitu. Nah, termasuk ini juga di sini ada df.tocsv. Nah, tergantung sama namanya ini. Nah, kalau di awal kita panggilnya bukan df misalnya. Nih, misalnya kita kasih namanya df iris, berarti di sininya pas mau disimpan juga df iris. .csv seperti itu. Ini kalau ada JSON, Excel, sama SQL. Nah, ini kalau SQL teman-teman bisa konekkan ke database teman-teman, misalnya dari Maria, kemudian dari SQL Server, kemudian dari yang lain juga bisa. Nanti teman-teman tinggal install library-nya aja, ambil library, kemudian dikonekkan seperti itu. Itu untuk membaca dan menyimpan file. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Halo? Apakah teman-teman online? Mau nanya, Bu? Iya, silahkan. Boleh lihat yang head tadi, Bu, head. Head. Oke. Ini bukan? Nah, itu kenapa selalu 1 sampai 5, Bu, yang head-nya tuh? Iya, default. Oh, default-nya. Default-nya 5. Kalau mau custom boleh, tinggal diisi ini tadi. Tadi kan sudah dibahas nih. Mau 10 boleh. Nah, begitu. 10 ya, 0 sampai 9 kan 10. Oh iya. Nah, mau 1 aja. Oke, 1. Irit.
Nah, gitu. Kalau semuanya, Bu? Kalau Kalau temperatur semua? kalau mau semuanya, Iya. kalau semua mau dilihat semuanya, serius. Iya, soalnya tadi Ini simpannya semuanya kayaknya, Bu ya. Pas di ini 2C. kalau di sini ini kayaknya nggak bisa nampilin semua, tapi kalau di Pandas mungkin di apa si ini kan ada 150 ya. Iya, Kalau Bu. langsung ini loh, kayak gini loh. Kalau ini kan soalnya online ya. Kalau teman-teman pakai Jupyter atau pakai apa namanya Spider, teman-teman bisa bisa lihat variabelnya kemudian diklik seperti itu. Bisa kelihatan semua. Cuma kalau di apa namanya di sini kolab, dia memang akan memotong kayak gini, di titik gitu. Ini kan Oh, 150. Ya, ini kalau kamu mainnya di apa namanya Spider itu ada variabel kayak kayak teman-teman ngeran sesuatu kemudian variabelnya kelihatan gitu ya. Kayaknya saya nggak nemu soalnya di variabel di sini. Nama variabel gitu. Itu jadi kan pasti kepotong kalau di sini. Ya Mas Anzi. oh iya, Bu. Tapi tadi kalau di tab mah ada semua kan ya, Bu ya? Kalau pas di save ke CSV atau Excel Oh gitu. iya, kita lihat di sini aja ya. Iya, tadi saya lihat Nah, kayaknya ada semua itu. Nah, ini kan sampai nih 10 per page oh ya, iya. ini 1 sampai 149. Tuh. Oke, oke. Ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kemudian ini namanya juga bebas ya. Ini misalnya pad-nya teman-teman simpan di drive D, kemudian folder apa, folder apa. Nah, misalnya ini saya simpannya iris.csv, ini aja. Ini juga bisa, ini namanya terserah gitu istilahnya, terserah kita gitu. Nah, ini ada iris.csv, seperti itu. Kayaknya ada message. Sebentar, saya baca dulu. Angka-angka di table itu maksudnya apa ya? Ayo, Rahani, Pradityo. Jadi kan kita sudah bahas bahwa dia ada variabel kan, apa namanya ciri-ciri, ciri-ciri, ya. Ada kembang ya, bunga iris, nih ada bunga iris, ada 3 spesies di sini yang mau diprediksi 3 spesies, kemudian ciri-ciri yang dilihat atau dipakai adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ya, berarti di situ adalah si yang ngambil data itu, si yang mengambil data itu mengambil misalnya versi color, misalnya iris versi color, diukur panjang mahkotanya, lebarnya berapa, itu diukur, kemudian dicatat. Yang setosa juga, yang virginica juga. Nah, kalau di kasusnya si data iris ini, dia punya sampel yang versi color ada 50, jadi 50 kembang dia ukur, panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu, mahkotanya, kemudian kelopaknya, ini mahkotanya, kemudian kelopaknya, yang setosa juga seperti itu, virginica juga seperti itu. Ya, mungkin kemarin sudah agak sedikit dibahas ya tentang ciri atau fitur, mungkin seharusnya sudah dapat kemarin. Nah, ini bahwa fitur-fitur itu atau ciri-ciri itu akan menentukan dia itu spesies apa, seperti itu. Misalnya ini tadi, ini. Nah, di sini misalnya ada sepaleng, sepaleng, apa namanya, panjang kelopak. Panjang kelopaknya 51, lebarnya 3,5, mahkotanya panjangnya 1,4, lebarnya 0,2 cm. Ternyata dia adalah iris setosa, seperti itu. Dia punya ngambil data seperti itu, sampai 150 bunga. Dari pakai 50 sampel untuk setiap kelas. Nah, misalnya ini iris setosa. Dari kita lihat iris setosa nih yang kecil ini. Panjang lebarnya dia ukur. Jadi 51 ini teman-teman bisa baca di sini juga in centimeter ya.
in sentimeter, dalam senti. Nah, jadi 5,1 itu apa, Bu? Itu adalah panjang apa tadi? Panjang kelopak 5,1 cm. Kembangnya adalah iris setosa. Ada yang 49, ada yang 47, dan seterusnya. Dia istilahnya kembangnya diukur. Gitu. Nah, nanti harapannya kalau sudah punya data, kita bisa bikin pemodelan. Nanti bukan sekarang ya. Nanti kita bisa bikin pemodelan. Ketika nanti diinput ciri-cirinya, misalnya Azi nih metik kembang iris, dia ukur sepal length, petal width-nya udah diukur, kemudian ini kembangnya spesiesnya apa ya gitu istilahnya. Nah, nanti tinggal diinput ke program. Sepal length-nya sekian, petal width sekian, petal length-nya sekian, petal width-nya sekian. Yang keluar labelnya apa? Setosa, virginica, atau versicolor. Seperti itu. Nanti modelnya bisa belajar. Kita kan memining tadi ya, makling gitu, nanti bisa keluar output-nya. Harapannya nanti seperti itu. Tapi kita belum sampai situ dulu, kita ngotak-atik data dulu. Apakah clear, Hanif? Udah. Nah, kok udah paham? Terima kasih. Oke, sip. Oke. Kita lanjut. Ya, ada lagi selain Hanif. Silahkan. Bu, maaf mau tanya sedikit, Bu. Banyak juga nggak apa-apa, Mbak. Kalau formatnya JSON itu nanti itu kalau bukan tabular bisa dibacanya kayak gimana? Kan ada readernya, silahkan dicoba ya. Oh, gitu. Saya belum nyari contoh, nanti lama. Ya. Oh iya, jadi berarti bisa dijadiin tabel dulu gitu ya, Bu ya, kalau ngebacanya. Kalau JSON kan ada formatnya ya, Mbak ya, format JSON. Iya. Yang nanti akan kebaca juga di pakai pandas, nanti jadi data frame juga. Oh iya. Jadi kan memang ini beda-beda semua ya. Nah sekarang SQL bentuknya kayak apa? Kan kayak ada tabelnya juga, Bu, kalau misalnya SQL. Ya kan kalau SQL code kan nggak pakai ini, Mbak. Oh iya. Bukan data apa ya coba dulu ya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak ngambil. Kalau Excel, JSON kan sebenarnya kan format apa aja kayak XML dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir semuanya kan memang secara langsung nggak tabular, tapi kan dia kayak punya ini loh, ini bagian apa gitu. Istilahnya apa sih? Kayak ada tak-taknya gitu kan. Ya nggak sih, Mbak? Kalau JSON kayak gitu nggak? Saya nggak pernah lihatnya JSON yang itu, Bu, yang di VS Code biasanya kayak buat settingannya gitu. Saya pernah tahu itu, saya kurang tahu juga. Pernah tahunya yang buat settingan di text editor. Oke. Data JSON. Nah, ini kayak gini nih. JSON data types. Ini filenya. Jadi kalau apa namanya, kadang orang bisa menyimpan data ke dalam format JSON gitu, Mbak. Nah, nih, ini kan contoh nih, nih sebagainya. Nah, tak pikir sama-sama saja, Mbak. Kalau apa namanya, kalau itu adalah settingan, berarti dia bukan datanya mungkin ya. Oh ya, Mbak. Mirip kayak list juga sih. Ya, jadi bukan apa namanya, kalau dia settingan mungkin dia isinya bukan istilahnya bukan datanya gitu. Misalnya ini SQL di sini, SQL. Kalau SQL yang isinya data sama SQL yang isinya fungsi kan pasti beda, begitu ya? Iya, Bu. Gitu maksud saya. Gitu intinya. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti ini adalah untuk menyimpan, membaca dan menyimpan yang data gitu istilahnya. Ada lagi? Ada? Nah, kalau sudah tidak ada, saya lanjut ke
sub berikutnya, yakni yang kedua adalah memahami data. Nah, sebelum melakukan analisis atau pemodelan, ini penting banget untuk memahami data yang kita gunakan. Nah, kita harus cek tipe data, distribusi data, sama nanti intinya adalah untuk mengetahui isu potensial yang ada pada data. Nah, kenapa penting banget? Penting banget. Nah, ini akan menentukan, hal ini akan menentukan apa? Pemrosesan berikutnya. Data ini mau saya apain? Sebelum data ini bisa kita pakai untuk menjadi mesin pinter tadi, harapannya kan punya data, masuk model, nanti modelnya sudah pintar, udah belajar, udah pinter nih, nanti apa namanya, kalau sudah pinter, pengennya tadi tinggal masukin ciri-cirinya aja, keluar list spesiesnya. Tapi tidak langsung seperti itu, tidak semudah itu, Ferguson. Nah, kenapa? Karena ada pra pemrosesan yang diperlukan, karena nggak semua data itu rigid untuk masuk model, seperti itu. Nah, makanya ini kita harus cek dulu. Seperti itu. Jangan-jangan langsung masuk model langsung error, seperti itu. Bisa jadi. Nah, masuk model langsung error, itu bisa jadi. Nah, kemudian kita lihat dulu tentang tipe datanya di di Python sama di Pandas. Kalau di Python itu berupa string, maka sama Pandas dikenali sebagai objek. Nah, kalau di Python itu integer, maka di Pandas itu integer 64. Kalau di Python itu float, di Pandas itu float 64. Kemudian di Pandas juga ada datetime. Nah, kalau di nanti Python biasa nggak ada, tapi bisa silakan dicek lagi. Nah, ini penting juga ini kalau teman-teman bacanya dari data, misalnya dari SQL, seperti itu. Nah, dari database langsung kebaca, kan ada datetime-nya, bisa kebaca di Pandas. Nah, kenapa harus periksa tipe datanya? Karena berpotensi berisi info dan tipe yang tidak tepat. Karena namanya si Pandas, dia itu otomatis mengassign tipe yang dia berdasarkan encodingnya langsung tarik aja, dia dikenali sebagai apa? Misalnya objek, ambil objek, ini float, ini integer. Apakah bisa salah? Bisa. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah kompatibilitas dengan metodenya di Python. Nah, jangan-jangan integer dikenali sebagai misalnya objek atau string gitu. Nah, masuk di fungsi penghitungan matematisnya, apalagi mintanya harus masukannya adalah numerik. Nah, nggak akan jalan kalau yang dimasukkan adalah tipe string atau objek. Seperti itu. Makanya penting sekali untuk mengetahui tipe data. Supaya tahu habis ini mau diapain sih emangnya, kayak gitu. Jadi, salah satu hal yang menentukan. Nah, kemudian kita bisa mengecek tipe data dari setiap kolom dengan metode dtypes. df.dtypes, ya hasilnya adalah nih. Di sini ada sepalength adalah float 5, tadi ya. Sepal width, sepal length, sepal width. Kemudian kelas labelnya ada objek, kan? Iris vertikal, iris virginica, iris setosa. Nah, ini adalah string objek itu. Nah, ini sudah sesuai. Nah, kemudian mari kita lihat yang nggak sesuai. Ini saya punya contoh data used car, mobil bekas, diambil dari UCI juga. Dia ada variabelnya, ada 26 variabel. 1 sampai 25 itu fitur, yang ke-26 adalah harga. Jadi harga mobil bekas berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kita langsung aja cobakan. Saya simpan ke dalam dfcar ya, kita read. Kemudian kita coba cetak head. Nah, ini ada Alfa Romeo, gas, ada ini Audi, ini dibuat sama siapa dan sebagainya. Sampai yang terakhir adalah harganya berapa dolar.
Seperti itu karena ini datanya jadul, jadi dolarnya kelihatannya kecil ya. Kemudian kita benerin headernya kasih non aja karena ini kan masih kebaca ya, masih kebaca sebagai apa namanya header. Nah kita geser aja supaya dia menjadi data biasa nih. Nah ini teman-teman perhatikan di sini, ini kan angka, ini harusnya juga angka, kemudian ini string, angka dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah harga. Seperti itu. Atau kita bisa cek di UCI di sini. Visit card UCI. Oke. Otomobil. Nah, ini. Dia ada nih 26. Yang terakhir adalah price. Continue dari harga paling murah 5.118 sampai $45.400. Seperti itu. Ada horsepower, peak, stroke dan sebagainya. Ini kan ada jelas nih ada continuous. Berarti kan di sini apa namanya float gitu. Ada float, ada integer seperti itu. Integer. Ini ada float seperti itu. Nah, ini adalah data use card. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Nah, kita cek data type-nya setelah dibaca oleh si Pandas. Nah, yang pertama katanya dibaca sebagai integer. Oke. Yang berikutnya sebagai objek. Nah, objek nih. Ada ini harusnya kan bukan objek ya. Ini karena ada missing value nih kayak gini. Namanya missing value. Ini isu potensial nih. Ada missing value. Kemudian ini ada objek, dan seterusnya. Misalnya kita lompat langsung ke belakang, ini harusnya harga adalah, yang terakhirnya adalah harga, harusnya integer atau float lah ya. Boleh lah integer, float. Nah, ini masih dibaca sebagai objek. Nah, berarti di sini kita lihat ada kesalahan pembacaan. Seperti itu. Makanya nanti sebelum proses-proses berikutnya, kita harus convert dulu type-nya, tipenya harus di-convert dulu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. pra pemrosesan data. Seperti itu. Nah, ini adalah soal tipe data. Nah, kemudian berikutnya adalah distribusi data. Nah, kenapa harus dicek distribusi data? Nah, di sini kita perlu banget ngecek distribusi data supaya ketahuan kalau ada mathematical issue. Misalnya ada outlier ekstrim, standar deviasinya besar, dan seterusnya. Kalau standar deviasinya besar, berarti datanya itu sangat-sangat tersebar, berantakan banget gitu. Beda-beda banget gitu. Nggak membentuk apa-apa. Nanti kita perlu pelajari dulu distribusi datanya. Nah, nanti yang kita dapatkan dari distribusi statistiknya apa aja, pakai metode describe, nanti kita dapat jumlahnya, rata-ratanya, standar deviasinya, maksimumnya, minimumnya, kemudian boundary setiap kuartil. Seperti itu. Nah, fungsinya adalah data frame.describe. Nah, data frame kita misalnya si Iris tadi kan disimpan ke dalam namanya df describe. Nah, nih. Nah, dia akan men-skip baris dan kolom yang tidak berisi angka. Nah, sehingga di sini kelas kan isinya objek ya, string gitu. Nah, kalau di Pandas kan dia objek. Dia nggak akan masuk sini defaultnya. Dia cuma ngitung yang numerik. Ada berapa sih? Oh, 150 baris. Ya kan, tadi 150 baris. Rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, kemudian minimum paling sedikit berapa, kemudian ini batas di kuartil 1, dengan minimum sekian, terus sampai ke kuartil 1 sekian. Jadi kuartil berikutnya dari sekian sampai sekian, kuartil ke-3, kuartil ke-4, dari 75 sampai max gitu kan. Gampangnya ya. Nah, ini adalah batas kuartilnya. Nah, kemudian
Misalnya di sini kita pengen lihat deskripsi dari kelas labelnya. Kita bisa nyalakan itu pakai include all. Include all. Maaf, ini untuk useCore ini 26 kolom, ini 5 kolom. Nah, di sini kita punya kelas label. Ada 150 label. Uniknya ada 3. Kan tadi iris versicolor, iris virginica, sama iris setosa, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya isinya sama semuanya, virginica, versicolor, sama virginica. Seperti itu. Ini akhirnya keluar random. Isinya sama-sama, yang top maksudnya yang paling sering keluar siapa, jumlahnya berapa. Yang tadi yang keluar iris setosa. And then di sini teman-teman juga perhatikan kalau dia bentuknya numerik, dia nggak punya unique, top, sama frag. Begitu juga untuk yang data yang bentuknya string atau objek, dia nggak punya min, standar deviasi, minimum, dan sebagainya. Itu. Nah, and then kemudian kita juga bisa membuat scatter metric untuk memvisualisasikan hubungan antara fitur. Adakah hubungan antara sepal-length sama sepal width, misalnya peta-length sama peta width, dan seterusnya. Nah, kita bisa pakai plotting, scatter metric. Nah, ini teman-teman perhatikan kalau yang ini kan sendiri ya, sepal-length sama sepal-length, peta width sama sepal width sama sepal width, peta-length sama peta-length, peta width sama peta width. Nah, kemudian kalau yang sini berarti hubungan antara sepal-length, Y-nya, X-nya adalah sepal width, dan seterusnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat dengan jelas, misalnya peta length sama peta width di sini. Ini apa namanya? Ini seperti membuat fungsi garis lurus. Nah, cuma ini kayaknya beda kelas nih. Ini di sini, ini di sini. Beda kelas saja ini. Jadi intinya adalah peta width sama peta length berarti punya hubungan yang sangat erat. Ketika peta length-nya nambah, peta width-nya juga naik. Seperti itu, secara umum. Gitu. Nah, di sini ada hubungan antar fitur. Ini cuma untuk sekilas info. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang deskripsi dari data, tipe data, dan ringkasan statistik? Tidak ada? Bu mau nanya, Bu. Iya, silakan. Itu yang gambar biru-biru ini maksudnya apa ya, Bu? Ini apa namanya, hubungan antara variabel. Misalnya sepal length-nya berapa, petal width-nya berapa gitu. Jadi kayak dibikin matriks 2 dimensi gitu. Misalnya ini. Dari mana? Misalnya ini. Misalnya sepal length-nya 51, sepal width-nya 3,5. Dibikin titik gitu, Mas. Ting gitu. Oh, iya. Nah, ya. Kemudian ini setiap variabel ya. Ini setiap variabel ke setiap variabel. Jadi istilahnya kalau kita baca ini kan sepal length. Kalau sepal length sama sepal length kan berarti sama ya. Ketika 51 ya 51 gitu. Cuman perhatikan sepal length sama sepal width. Sepal width ini berarti X-nya, sepal length-nya adalah X, Y-nya gitu. Jadi bikinnya titik-titik scatter matrix gitu. Itu bisa dibuat nggak sih, Bu? Bisa dibuat nggak sih, Bu, sama ini? Ada keluarannya nanti kayak gini nggak, Bu, kalau misalkan ini? Nah, ini maksudnya gimana? Yang apa sih namanya yang tadi tuh? Yang hubungan antara variabel itu. Lah, itu ini memang kenapa? Itu outputnya apa memang ini dibuat sendiri gitu? Oh, ini outputnya, Bu. Ini outputnya nih, sebentar. Ya. Outputnya gambar gituan ya? Kan memang plotting. Kalau di plot itu akan kasih view seperti itu. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.
Sudah, ada lagi? Kalau sudah, saya lanjut nih. Yang ketiga, melihat dan mengakses data. Untuk mengecek jumlah baris dan kolom pada data frame, kita bisa pakai perintah shift. Fungsi shift, dia akan mengeluarkan. Isinya berapa sih barisnya? Oh, 150. Kolomnya ada 5. Nah, kemudian kita juga bisa mengakses kolom. Misalnya satu kolom nih, saya paleng nih. Saya ambil, nah, tapi sebagai matriks satu dimensi. Pakainya satu kurung siku. Nah, ini akan keluar. Sepal length. Nah, kita juga bisa akses, tapi kita simpan ke dalam data frame baru. Data frame baru, benar-benar kayak data tadi, cuma isinya cuma satu, sepal length. Seperti itu, hanya satu. Nah, kemudian misalnya kita mau data frame, misalnya dari variabel sepal length, sepal width, sama kelas labelnya. Saya cuma ambil dua variabel sama dua fitur sama satu kelasku. Oke. Misalnya kita simpan ke dalam X2 nih. Nah, ini juga bisa. Jadi X2 ini adalah data frame baru, cuma isinya adalah sepal length, sepal width, sama kelas label. Seperti itu. Nah, akan keambil. Kemudian kalau kita ingin mengakses elemen tertentu, dengan baris dan kolom yang spesifik, kita bisa pakai ilog. Index location. Nah, makanya index location. Nah, misalnya ini mau mengakses baris pertama, kolom pertama. df ilog 00 ya, karena baris pertama, kolom pertama, di Python kita mulai dari 0, berarti baris 1, kolom 1. Yang pertama variabel sepal length, berarti 0, 0, 5, 1. Seperti itu. Berarti 0, ini harusnya 5, 1. Kita coba 5, 1. Selain pakai ilog, kita juga bisa akses berdasarkan nama. Kolom ini kan ada namanya. Saya mau pakai namanya saja bisa. Misalnya, baris pertama atau 0 ini, tapi kolomnya sepal length. Hasilnya harusnya 51 juga. Nah, df log. Pakainya log. Nah, kalau log, ini kan ada i, ada sama log, nggak pakai i, itu beda. Seperti itu. Nah, ini pakai nama, location. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan slicing, pemotongan. Maunya dari mana sampai mana. Pakai log bisa, pakai ilog juga bisa. Nah, kalau pakai ilog, index location, namanya juga pakai indeks ya, 0 sampai 2. Berarti 0, 1, 2-nya nggak masuk. Kalau 0, kolom 0 sampai 3, berarti 0, 1, 2. 3-nya nggak masuk. Seperti itu. Nah, nih, barisnya ada 0, 1, 2 nggak masuk. 0, 1, 2-nya nggak masuk ya. Kemudian kolomnya 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kolom ketiga nggak masuk. Seperti itu. Ini kalau pakai ilog, index location. Kemudian kalau kita pakai location, nah, teman-teman benar-benar perhatikan nih perbedaannya di sini. Kalau pakai location, nih, 0 sampai 2, 0, 1, 2, 2-nya masuk. Sementara ini kolomnya sepal length sampai petal length, sepal length sampai petal length. Masuk semua. Kenapa? Karena dia melihat label, bukan melihat indeks. Kalau ini berdasarkan indeks, 0, 1, 2 nggak masuk. Tapi kalau kita lihat label, 0 sampai 2, berarti 0, 1, 2. Dia lihat labelnya. Tulisan 2, 0, 1, 2. Kemudian di sini, kolomnya juga, dia melihat labelnya. Labelnya sepal length, sepal width, petal length. Sesuai. Gitu. Jadi yang dilihat ini, label di sini. Tapi kalau ilog itu pakai indexing. 0 sampai 2 berarti 0, 1. Stop. 0 sampai 3 berarti 0, 1, 2. Stop. 3 nggak masuk. Jelas ya perbedaannya ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Sudah. Ada pertanyaan? Materi sudah habis?
Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti dikerjakan kuisnya. Kuisnya di sini sudah saya posting tadi habis kelas yang pertama. Ibu, maaf mau nanya. Silahkan. Itu tadi yang di topik 3 kan ada pertemuan 3 Damin Fair 2 versi 2 itu Bu, yang di halaman sebelumnya itu. Oh iya, kenapa Mas? Itu maksudnya apa ya Bu? Itu Ini materi saya materi sama. saja. Materi saja Sama. ya Bu. Sama, ini materi semua. Cuman yang ini itu saya nyoba masukin HTML file langsung gitu loh. Jadi ternyata hasilnya keluarnya jelek sekali. Nggak tahu kalau di Iya Bu, anjir Bu. Gitu kan? doang Bu. Jadi kemudian saya tuh agak bingung ngasihnya gimana. Jadi untuk yang di folder ini saya kasih PDF-nya, cuma kayaknya ada yang kepotong gitu. Jadi Tapi kayak ada beberapa bagiannya aksesnya ditolak Bu, pas kalau diklik Bu. jangan diklik, itu cuma bisa silahkan kamu pindahkan ke collab-mu sendiri. Oh gitu, baik Bu. Jadi yang p3damin.zip ini adalah HTML offline ya, tidak ditujukan untuk online. Karena akses ditolak karena itu pakai akun saya. Kalau collab kan harus login dulu. Pasti nggak akan mau. Jadi silahkan dipindahkan ke collab teman-teman masing-masing ataupun ke Spider ataupun ke Jupyter Notebook-nya teman-teman sendiri. Seperti itu. Oh gitu. Jadi itu ada hanya materi saja ya. Ya, ini hanya materi saja. Ini sama, isinya semuanya sama sebenarnya. Intinya adalah teman-teman silahkan kerjakan kuisnya. Tapi itu tadi kuisnya saya iseng nih, saya mau coba 30 menit, hanya 30 menit, itemnya hanya 1 kali, items allow-nya hanya 1 kali, time limitnya 30 menit. Seperti itu. Nah, ini yang udah ikut 9 orang. Nah, tapi saran saya adalah kerjakan dulu Jupyter-nya atau Spider-nya, silakan dicoba dulu sebelum mengerjakan kuis ini. Itu. Nah, karena nanti akan lebih cepat kalau teman-teman sudah mengerjakan lab-nya. Jadi tinggal nambahin code sedikit-sedikit gitu. Itu ya. Baik. Ya. Ada lagi? Ini saya delete aja nih. Ini kacau nih. Bentar. Oke. Sudah ya? Kalau nggak ada yang disampaikan lagi, saya akhirin nih. Ini kalau mau bersihin lagi, teman-teman bisa restart runtime-nya. Nanti akan diulang dari awal, kemudian output-nya dibuang semua. Nah, bersih lagi. Nggak di-run lagi. Nah, tapi makan kuota juga. Oke, kalau sudah tidak ada yang sampaikan, saya stop presentasinya. Sebelum saya akhiri, mungkin bisa foto bareng dulu. Silahkan yang bisa on cam, silahkan on cam. Yang tidak bisa, nggak apa-apa. Sebenarnya mahasiswanya ada berapa? Kok di sini ada 40 ya? Perasaan mahasiswanya ada. Oh iya, ini A ya. Benar-benar. Kelas A itu ada 39 kalau nggak salah. Sama saya jadinya 40. Sama saya kan 2, berarti ada yang nggak masuk 1. Oke, saya view-nya change layout dulu, jadi 49. Oke, saya hitung sampai 10. Setelah hitungan 10, saya akan print screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Print screen. Oke, saya paste dulu. Nanti kalau teman-teman pengen ini bisa pakai juga fotonya. Saya nggak terlalu cepat soal absen sebenarnya. Asal mengerjakan kuis gitu istilahnya. Oke, tugas kuisnya harus penuh. Oke, sekian kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan?
Ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada saya akhiri. Mungkin, Oke, Bu. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, teman-teman. Jaga kesehatan, jaga imun. Semuanya harus sehat. Supaya Bu, maaf semuanya Bu, sehat. Ya? maaf Bu, saya mau nanya Bu yang kemarin masalah modul itu, yang tugas itu, saya kan katanya 1 sampai 999 ya, 9.999 ya Bu. Apa Yang itu? tugas itu tugas minggu lalu Bu, yang untuk minggu lalu itu Bu. Program iya. Ya, saya nggak bisa ngebuat apa nolnya bisa ituin kata-kata Bu. Itu dia emang itunya. Saya bisanya kalau lebih atau nggak -1 bisa Bu, tapi nol itu entah kenapa nggak bisa Bu. Ya. Nah, Oke. Ya, lapor saja kan? Itu Bu. Saya bingung apakah emang seperti itu atau ada caranya gitu maksudnya. Ada caranya. Bisa, itu bisa. Nah, oke, sebenarnya saya lebih concern ke kuis. Tapi sengaja saya kasih supaya sesuai modul saja seperti itu. Tapi nanti saya cek. Saya belum sempat cek, mohon maaf ya Mas Muhammad siapa tadi. Saya belum cek satu-satu lagi. Saya baru ini ke kuis-kuisnya, saya kejar-kejaran sama kuis terus. Nah, mohon maaf ya, nanti dicek. Itu bisa Mas. Mungkin ada yang lain, ada masalah selain Mas Muhammad? Ada? Yang sudah bisa? Alhamdulillah. Nah, Mas Muhammad bisa colek Azi, Mas ya? Boleh dia nanti. Boleh, Jabri Chat boleh, aja dia. silahkan. Chat aja dia. Ya nggak apa-apa. Sudah ngajarin code-nya enggak masalah. Nanti bikin Google Meet sendiri buat belajar enggak masalah. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.